Kalau gue kan bukan Menko, tapi gue Marvel. Aduh, ini cuma pendapat gue aja. Yang benar siapa? Pak Luhut lah. Kalau Babe ini apa sih? Aduh, gue ini cuma sekelas babi gitu. Kalau beliau kan Menko. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi walih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Guys, beberapa konten gue kan ngebahas menteri, ngebahas anggota dewan. Ini ada menteri yang memang lagi trending banget nih bapak ini nih. Luar biasa. Kali ini selain beliau jenius, wah ya kan, beliau ngurusin banyak hal. Luar biasa, jenius banget. Menteri paling jeniusnya Pak Jokowi. Iya, di kabinet Pak Jokowi menteri. Siapa beliau? Pasti kalian udah bisa nebak. Gue sebelum nampilin foto beliau ngopi dulu, biar rada kuat hati gue. Aduh, kita tampilin dulu beliau ya. Yang terhormat, Bapak pejabatnya pejabat kayaknya beliau nih. Ya, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kali ini pernyataan beliau ada di Demokrasi News. Lu lihat tuh pernyataan tuh. Kasus Omikron melonjak. Luhut, kalau masih pengen hidup ikuti aturan pemerintah. Aduh, malaikat kalah adanya. Hidup udah hidup. Padahal ya berarti Siti Nadia Tarmizi salah itu. Kemenkes salah. Karena fatality-nya Omikron itu rendah. Tingkat keparahannya rendah. Wah, yang bener Pak Luhut atau Kemenkes ini? Wah, gua milih Pak Luhut lah. Pak Luhut. Gua baca dulu deh beritanya dia. Baca kagak nih? Baca aja, baca. Demokrasi.id. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Maritim itu kan kapal-kapal. Yes. Dan investasi. Ngomongin Omikron dan ngomongin kematian. Waduh, ini keren ilmu baru beliau ini. Keren. Pengen nelen apa gitu gue. Keren loh Pak Luhut. Luhut mengatakan, ya ulangi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan terus meminta masyarakat untuk menahan diri agar tidak keluar negeri karena COVID-19 varian Omikron makin melonjak. Ya, betul, melonjak. Luhut mengatakan, himbauan ini tegas dan harus dipatuhi oleh setiap orang tanpa memandang jabatan dan status sosial. Tegas, Pak. Tegas.
Waktu Tegas Prokes ada ya fotonya Pak siapa itu yang sama Sandiaga Uno, ada Pak Hendro ya. Iya, Enggak bareng-bareng ya, nggak pakai masker itu ya. Oh lain. Itu kan jawabannya lain itu lain. Ini tidak memandang tanpa memandang jabatan dan status sosial selain beliau. Kalau beliau tidak dipandang. Oh, ngeri-ngeri sedap gue bahas ini. Kopi gue ini kayaknya segini langsung habis satu konten nih. Aduh, ini, bentar. Gue harus screenshot ini dan gue harus tampilin ke kalian nih. Ya, kalian luar biasa pokoknya Pak Luhut. Nih, ini ada nih. Ya, ini ada nih. Ini ada dan harus gue tampilin ke kalian. Kalimatnya beliau luar biasa. Ini harus kalian harus tahu itu, tertulis di media Demokrasi.news. Ya, kalian harus tahu itu. Kalian harus baca ini. Lu baca nih ya. Kalau Anda masih pengen hidup, kalau mau masih hidup, silakan ikuti. Kalau nggak mau hidup, ya silakan langgar. Kata Luhut dalam keterangannya Rabu 19 Januari 2020. Wow. Hatut. Jadi sebenarnya yang benar siapa sih Pak Luhut? Yang benar Pak Luhut atau Kemenkes ya? Karena pernyataannya Kemenkes bahwasannya Omikron ini fatality-nya itu lebih rendah gitu. Ahli-ahli juga ngomong begitu. Tapi gua membela Pak Luhut kok. Siap, Lord. Pak Luhut ini Menko Kemaritiman dan Investasi, ngurusin semua diurus. Kejeniusan tingkat. Kalau ada atasnya dewa ini. Buset ini top. TOP, BGT, CKP, top banget, cakep. Aduh ya Allah, bisa begini gue. Ini dokter lewat, virolog lewat, dokter virolog, apalagi gue lewat semua sama Pak Luhut ini bro. Andai kata nih, ini saking seberapa gregetnya gitu. Seberapa gregetnya beliau, ya. Kalau beliau lewat kereta api nih, palang pintu tutup, itu keretanya yang ditutupin, beliau yang lewat. Keren nggak tuh? Istimewa Pak Luhut. Lanjut ya, kita baca beritanya ya. Sampai lupa gue mau baca berita. Ya Allah. Dia menyampaikan hingga saat ini kasus virus Omikron terus bertambah dan mayoritas kasus atau yang terinfeksi virus ini berasal dari luar negeri. Nah, kalau berasal dari luar negeri kan berarti yang udah dimicin ya? Yes. Dan itu jangan dibuka dong pintunya ya. Terus yang ngizinin TKA masuk siapa ya? Giliran TKI masuk di karantina ya? TKA asing masuk ke Indonesia, itu karantina juga nggak ya? PPKM. Enggak. Tenaga asing, ada telepon si Andri. Ya. Kalau tenaga asing masuk ke Indonesia itu karantina nggak? Tapi kalau TKI karantina itu. Iya, lagi ngonten gue lagi ngonten, nggak apa-apa, kedengeran juga nggak apa-apa. Biasa kita YouTuber receh. Oke, kita lanjutkan ya. Mengenai Omikron itu, saya kira kemarin angkanya udah lebih 1.000 dan tadi saya baru dapat laporan lagi bahwa banyak yang datang dari luar negeri. Ada tadi satu kloter itu 44% itu kena Omikron atau copet, ungkapnya. Nih ya, gua mau ngasih tahu aja, ini ilmu dasar dalam ilmu penerbangan. Lu tahu di dalam sebuah pesawat ini kalau gua salah bilang salah nih. Tapi gue belajar, gue bukan insinyur. Di dalam pesawat itu tekanan udaranya beda. Udara di pesawat itu berputar, dia punya sirkulasi itu. Ya, dan itu tidak ada virus yang bisa hidup dalam pesawat. Tidak ada. High pressure. Sampai-sampai kalau pesawat itu ada apa-apa, itu yang turun pertama adalah apa itu? Yang buat itu udara tuh.
Oksigen tuh. Nah itu. Tapi ini ya begitu. Nah, tapi kan ilmu gue ilmu apa sih? Ya kalah lah sama Menko Marves. Kalau gue kan bukan Menko tapi gue Marvel. Aduh, ini cuma pendapat gue aja. Yang benar siapa? Pak Luhut lah. Kalau Babe ini apa sih? Aduh, gue ini cuma sekelas babi gitu. Kalau beliau kan Menko Marves, bayangin loh. Jadi saya ingin imbau lagi apa yang disampaikan Presiden, upaya jangan keluar negeri dulu kalau tidak penting amat selama 3 minggu ke depan ini. Katanya, sementara itu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif COVID-19 di Indonesia melonjak sebanyak 1.745 orang pada Rabu 19 Januari, sehingga total kasus mencapai 4.275.528 orang. Ini angkanya segini banyaknya, itu nggak ditulis selama berapa lama. Mestinya dikasih tahu dong berapa lama itu. Dan yang sembuh berapa, yang mati berapa. Dari jumlah itu ada tambahan 9 orang meninggal, sehingga total menjadi 144.192. Oke, kita hitung persentasinya. Ya, 144.192 bagi jumlah yang terpapar COVID. 4.275.528. Oke, kita lihat dikali 100, 3% cuman 3,3%. Berarti tingkat kesembuhannya tinggi. Yang ngomong data di sini loh. Yes. Yang ngomong data di sini. Apa itu? Habib, kalau ini bisa dibaca nggak? Punya orang status tukang taksi. Tukang taksi, cerita supir taksi. Tiap malam 2 PAWT perawat isi cokin tiba di Cengkareng, langsung dibawa Bidamri entah kemana, rombongan atau bukan perorangan. Waduh, itu investigasi netizen itu. Tapi ini ya 3%. Kita lanjutin. Ya, jadi yang mati dari yang dibilang copet ini 3%. Dan itu pun masih ada orang-orang yang belum pasti kena copet karena tidak pernah dilakukan otopsi. Satu pun nggak ada otopsi. Yes. Komorbidnya nggak dihitung. Nggak dihitung komorbidnya, nggak dihitung otopsinya, masih 3%. Udah dilebih-lebihin berarti itu. Ya, tapi sekali lagi, ini pendapat gue dibanding pendapat Pak Luhut ya. Wah, Pak Luhut lah. Sementara kasus aktif atau orang yang masih dirawat naik 1.232 menjadi 10.796 orang. Dengan jumlah suspek mencapai 5.814 orang. Itu datanya beliau. Oke. Jadi sekali lagi, gue cuman menjadi penyeimbang opini aja. Ini opini Pak Luhut. Itu yang paling benar, saudara. Gimana sih? Lu mau hidup nggak? Lu mau hidup nggak? Sampai urusan ajal diatur. Keren lu Pak Luhut ini. Udahlah, ngopi Pak Luhut. Kapan kita ngopi Pak Luhut yuk? Buka-bukaan data gitu nah. Ya kan, jadi rakyat tahu gitu. Enggak, Pak Luhut sama Kemenkes itu pun kan mestinya sejalan dong narasinya. Yes. Mestinya sejalan dong. Harusnya sejalan loh. Omikron itu fatality rate-nya rendah, tingkat keparahan penyakitnya rendah. Ya kan lucu ya. Ini sakitnya nggak parah, awas mati ya. Kan lucu. Kecuali kalau begini, ini sakitnya parah, lu bisa begini ini, awas mati lu. Nah itu cocok. Nah kalau ini sakitnya biasa aja sama Delta, parahan Delta jauh. Ini Omikron nggak parah, cuma penularan aja. Awas mati lu. Lah, gimana nyambungnya coba? Gimana nyambungnya? Maaf Pak, rakyat Bapak ini bodoh gitu. Jadi Bapak lebih jenius, itu Bapak bisa paling nyambungin gitu. Saya kagak paham Pak, gimana caranya penyakit yang nggak parah tapi awas mati gitu. Kalau gua awas bokeh Pak, minta duit deh ya. Gitu aja ya Pak. Cukup saya reaksi Bapak ya. Bapak jangan marah ya Pak ya. Ngopi ya Pak. Saya minta maaf Pak buat semuanya. Komentar yang baik-baik di bawah. Gua minta maaf kalau ada salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakitnya nggak parah, awas mati lu.